sana bisa tapi cepat buntu, makanya tak taruh di mana, taruh di luar ya. Yang pertama buang kemana Pak? Mana? Dibuangnya kemana? Airnya ini kalau tumpah. Itu sana itu. Dibuangnya kemana? Ya langsung sini lagi kalau nggak punya. Ini asin apa Pak? Ngebuang air ini. Ya kolamnya nggak ada pembuangan. Nggak ada. Oke guys, proses pengurasan kolam kita tunggu aja sampai selesai. Setelah itu baru kita analisa rekonstruksi kolamnya seperti apa, antara kolam utama dengan filter chamber. Ini permasalahannya air tidak bisa menjadi bening. Setelah ini rencana akan dibuat untuk peruntukan kolam koi. Nanti setelah habis airnya baru kita akan analisa satu persatu. Ini penyakitnya di mana? Karena ini kolam jadi kita akan berpikir dua kali ya effortnya itu. Tidak seperti membuat kolam dari nol. Sudah ada rancangannya atau desainnya, ukuran-ukurannya udah lengkap, tetapi juga seperti ini kita nanti analisa seperti apa, terus kita bangunnya untuk chamber dan pemipaannya seperti apa. Kita akan cari masalahnya di mana, setelah itu baru kita buat solusinya. Oke guys, sekarang sedang proses tahap pengurasan kolam. Kita akan lihat, kita akan analisa nanti masalahnya ada di mana, karena ini tidak seperti membuat kolam baru. Struktur dan rancangannya sudah ditentukan, tapi karena ini renovasi atau perbaikan, bagaimana caranya supaya air ini bersih, supaya bisa dibuat kolam koi, itu akan membutuhkan 2 kali effort. Karena saya harus berpikir kenapa ini chamber filter ini tidak bekerja. Dari dasar kolam apakah ada pattern drain atau tidak, terus tinggi kolam utama dengan tinggi air di kolam utama apakah lebih tinggi dari tinggi air di kolam filter, media filternya seperti apa, urutan media filternya seperti apa, apakah di antara masing-masing chamber filter ini ada pembuangan atau tidak. Nanti kita akan analisa semuanya. Setelah itu baru kita akan menentukan harus diapakan kolam ini supaya bisa digunakan untuk peruntukan kolam. Jadi secara pada dasarnya untuk media filter itu luasnya sepertiga luas kolam atau 30% dari luas kolam, agar
filternya dapat bekerja secara maksimal. Sementara ini terdapat filter sebanyak 4 chamber filter di sini. Cuma kendalanya memang tidak bekerja secara maksimal. Kita lihat seperti apa nanti. Ini ada sepertiga ini medianya. Oh itu beda Pak mesinnya Pak? Sama yang itu? Ada mesinnya itu. Oh.
beberapa diantaranya media filter yang digunakan di kolam gazebo Jepang. Ada biobol, ada jaring nelayan, terus ini batu zeolite. Jika memang untuk peruntukan kolam koi, kita akan menghindarkan penggunaan batu zeolite, karena batu zeolite terlalu riskan, terlalu berbahaya untuk ikan koi. Nanti menyebabkan reaksi kimia yang membahayakan tubuh ikan koi. Sementara untuk media filternya kita kumpulkan dulu di sebelah sini. Batu zeolite atau batu karang? Jadi untuk filter, nanti saya akan membagi filter itu menjadi 3 jenis: filter mekanik, filter biologi, filter kimia. Saya tidak tahu nanti chambernya ini bisa muat berapa chamber, nanti tinggal kita atur-atur aja. Kita perbanyak, karena ini kolam outdoor, kita akan lebih banyakkan sedikit filter mekanisnya. Jadi di sini saya lihat satu kotak, satu chamber filter itu berisi lengkap: filter mekanis, filter biologi, filter kimia. Filter mekanis jaring nelayan, filter biologinya biobol, filter kimianya batu zeolite. Maksud saya, untuk masing-masing chamber kita bagi berdasarkan jenis filternya. Satu chamber itu isinya filter mekanis, satu chamber full itu isinya filter biologi, satu chamber full itu isinya filter kimia seperti itu. Dari media filter yang ada ini yang akan saya gunakan jaring nelayan dan apa ya jenenge iki biobol. Nanti yang batu zeolite akan saya buang, karena kita akan membuat kolam ini tidak hanya sekedar bening, tapi pH 0 pH untuk kolam koi. Ini arang bakar, arang buat bakar sate. Benar, itu batu zeolite, itu arang. Nemu lagi. Pembongkaran media filter telah selesai dilakukan. Ternyata setelah saya cek, terdapat ketidaksesuaian peletakan susunan media filter. Jadi di masing-masing chamber ini dikasih filter mekanis, filter biologi, filter kimia sekaligus. Jadi 4 chamber, masing-masing chamber diisi media filter 1, 2, jaring nelayan, batu zeolite, arang bakar, biobol. Sehingga itu kenapa salah satu penyebab diantaranya air tidak bisa jernih. Itu kita baru menganalisa dari susunan media filternya aja. Kita belum memeriksa arus air, kita belum memeriksa perbandingan antara ketinggian air dan ketinggian air di kolam utama dan air di filter. Kita belum mengukur ketinggian air di masing-masing filter. Jadi tunggu airnya sampai habis baru kita analisa total. Jadi untuk sementara sudah kelihatan ini pemasangan susunan media filter kurang sesuai. Dari media filter yang ada ini yang akan saya gunakan
jaring nelayan dan eh, apa ya jenenge iki biobo. Nanti yang batu zeolite akan saya buang karena kita akan membuat kolam ini tidak hanya sekedar bening tapi pH 0 pH untuk kolam koi. Oke guys, istirahat dulu guys. Habis ngangkutin air di chamber pakai ember karena mesinnya agak rewel, airnya baru berkurang setengah, jadi saya nggak sabar pengen cepet-cepet ngelihat sistem filter, akhirnya saya angkutin pakai ember. Ya lumayan.